Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Ini proses pembuatan isian untuk risol. Kemarin pada tanggal 27 kami mengadakan Isra Mi'raj di Masjid Al-Ansor Tunggal Yunus. Saya mau membuat risol isi ayam pakai ubi jalar, tidak pakai kentang saya guys, karena lebih enak pakai ubi jalar. Tuh, nampak kan? Jadi nampak kayak tangan kidal saya memotong ubinya. Ini sambil ngobrol sama adik laki-laki saya, cerita di sekolahnya bahwasanya liburnya itu cuma sebentar gitu. Ya, ginilah. Bikinnya di rumah orang tua, guys. Bikinnya di rumah orang tua ini membikin sekitar 120 pieces. Nih. Kemudian ini proses penceluran ayam. Ayamnya saya ambil bagian dada aja ya guys, karena dada itu sangat banyak dagingnya. Saya hidupkan kompornya, ceklek. Nah, tahu nggak kalian guys, itu yang diayun siapa? Itu yang diayun keponakan saya guys, itu Alifa. Dia lagi tidur. Di sini saya sibuk sendiri guys, membereskan mangkok, membereskan segala-galanya, guys. Tuh sedikit cerita. Dulunya saya juga menerima pesanan-pesanan kue, pesanan gorengan, tapi berhubung saya udah ikut suami brondol, jadinya nggak bikin kue lagi guys. Saya serahkan kepada orang tua saya untuk gorengannya. Katanya sayang kalau ditutup. Karena mencari pelanggan itu susah katanya guys, makanya tidak usah ditutup, mama aja yang melanjutkan gitu. Sehingga pelanggan-pelanggan kayak tahu semua mencari saya. Pikir saya nggak jualan lagi, padahal yang jualan itu udah orang tua saya. Jangan lupa dibalik-balik ya ayamnya biar matang merata. Saya ngambil lap sambil ngelap-ngelap kompor. Kompornya berserakan, mejanya banyak juga airnya, entah air apa saya pun nggak tahu nih guys. Tuh. Aduh, saya pusing mau ngomong apa. Maklumlah baru pertama kontennya kan guys. Kemudian setelah itu saya mau ngangkat ayamnya. Saya ayun dulu keponakan saya. Dia bangun bersuara hai, jadi saya ayun lah. Daripada dia nangis kan, belum siapan juga. Aduh, saya pusing guys. Biasanya kan risol itu kan digulung-gulung. Saya ingin buat risol yang beda guys. Saya mau bikin risol segitiga. Kira-kira berhasil nggak ya? Mau membuat yang lain. Katanya orang-orang sih membuatnya gampang, tapi saya nggak pandai. Ini saya menggoreng dulu ayamnya. Sroeng. Tadi udah diangkat ya guys, tapi proses pengangkatannya tidak diketahui. Jadi saya goreng ayam. Ayamnya digoreng jangan kering-kering. Nanti kalau misalnya kering, yang ada ayamnya keras. Kulit risolnya bolong. Jadinya nanti dia isiannya keluar semua guys. Di sini teman-teman isiannya bikin sendiri atau beli kulit lumpia. Kalau saya kulit lebih enak bikin kulit sendiri. Karena belum pernah bikin risol tuh pakai kulit lumpia. Takutnya nanti keras gitu ya. Keras nggak sih guys kalau pakai kulit lumpia? Tolong kasih saran dong. Soalnya kayaknya kalau pakai kulit lumpia tuh lebih simpel ya kan. Nah, sudah siap ayamnya digoreng. Saya mau masak sayurnya. Nggak nampak kan sayurnya kan? Nah, udah masuk aja tuh bumbunya. Kita masukkan sayurnya dulu. Tiriskan dulu ya guys. Tiba-tiba udah masukkan sayur aja. Saya cari tirisan ini guys. Aduh, nggak nampak orangnya kan, gosong itu wajan, nggak ada yang ngoseng-ngoseng. Padahal saya minta tolong tuh sama adik saya, tapi nggak diopenin. Tuh, tahu nggak itu yang di atas kompor, piring yang di atas kompor tuh guys? Itu ayamnya udah disuwir aja, nggak direcord. Maaf ya, namanya nggak pakai kameramen. Kameramennya masih belajar. Inilah saya sendiri kameramen sendiri, saya kecilin apinya. Masukkan sisa sayurnya tadi.
Maaf ya guys, dibelakangin. Silau kan? Aduh. Ribet sih ngomongnya, belepotan. Inilah guys kesibukan para emak-emak anak 2. Saya anaknya udah 2 guys. Jangan pikir saya masih gadis ya. Kayak hari itu ada yang bilang saya itu masih gadis. Saya sudah bersuami. Saya sudah punya anak 2. Lah. Mana orangnya ini? Kok kamera ditinggal? Mak cedundul. Nah itu dia nampak. Dioseng biar nggak gosong sayurnya. Oseng terus, oseng. Jangan lupa dikasih daun sop ya guys. Mana nih daun sopnya? Saya bilang gitu. Daun sop. Saya buka kulkas deh. Saya cari daun sop di kulkas. Gak nampak kan guys? Namanya kameranya dia standby situ aja, gak ada yang gerakin, jadinya seperti itulah. Maklum lah ya, namanya masih belajar ngonten. Biar dapat cuan. Biar dapat cuan. Kayak mereka yang udah sukses itu. Mohon dukungannya ya guys, supaya bisa ngerasain cuan dari hasil konten. Itu masukkan air sedikit biar ubinya bisa lembek. Jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak dia jadinya sayur ubi rambat, bukan tumis ubi rambat. Tuh, saya sudah ngambil daun sop, sudah saya cuci tuh ya guys. Jangan bilang belum dicuci tuh ya. Saya iris-iris di atas wajan. Saya masukkan ke dalam sayurnya langsung. Jadi tidak mengotori wadah. Kan guys, tidak mengotori wadah. Saya iris-iris kecil-kecil. Tutup dulu jendelanya, banyak kali pun anginnya tutup. Kan jadi terang. Jadi nampak deh birongnya. Ngapa lihat-lihat kamera? Malu kurusnya, ya kan guys? Aduh. Ginilah guys. Saya bingung mau ngomong apa. Namanya saya masih baru pertama kali ngonten. Nah, itu adik perempuan saya guys. Dia datang membantu. Dia nanya tuh, udah masak? Udah bisa kak? Cemana kak? Dia tuh bisanya tuh cuman bisa memodalin aja. Kalau masalah kerjaan dia itu gimana ya, nggak terlalu mau dia mengambil kerjaan tuh, kadang-kadang sesuka hatinya. Nah, itu dia menggarai saya guys. Kamu ngapain dia tuh di situ tuh? Oh, dia mau makan rupanya guys, bawa piring. Oseng lagi, setelah daun sopnya masuk, dioseng lagi, biar merata. Ayamnya masuknya terakhir aja ya guys, setelah sayurnya itu sudah agak lembek ubinya, baru masukkan ayamnya. Ini saya mau ngasih garam, sik, jangan banyak-banyak, nanti asin. Kemudian saya masukkan penyedap rasa. Siapa yang suka penyedap rasa? Terus jangan lupa micin sedikit biar lemak dan enak. Jangan banyak-banyak ya guys, nanti jadi anak micin. Anak micin cuy. Dioseng lagi. Di sini saya nggak ngasih gula ya guys, karena ubinya itu udah manis rasanya. Nanti jadinya manis banget kayak kolak. Tuh. Saya matikan. Saya diamkan. Nah, sudah buat kulit aja saya guys. Saya bikin kulitnya itu pakai teflon ya. Pakai teflon. Tuh. Nah, kecil aja apinya, jangan besar-besar, nanti gosong. Saya tinggal sebentar keluar. Mau ngapain saya itu keluar tuh? Pusing. Saya bingung mau ngomong apa. Oh, ternyata saya mau ngambil nampan untuk tempat penggulungannya. Tuh, saya ambil sendok. Lap dulu ingusnya. Ingus apa keringat sih? Saya nggak tahu ingus apa keringat itu ya guys. Bingung saya, meja orang tua saya ini terlalu kecil. Jadi saya bingung menempatkannya di mana-mana. Hilang kan orangnya kan? Hilang kan? Kemana lagi dia tuh? Ternyata ini mengambil nampan lebih besar untuk tempat hasilnya. Tuh saya taruh situ aja lah guys, biar aja melonyot lah situ.
terbakar artinya guys, bukan melonyot. Aduh guys, saya bingung, suka nggak ya penonton ini dengan konten saya? Saya bingung, entah mau ngomong apa, menarik atau tidak kata-kata saya. Tuh guys, lengket tuh guys, lengket kan? Lengket guys teflonnya, kuyak deh, gagal. Ternyata dia kata orang tua saya, dia itu harus dikasih minyak sedikit supaya tidak lengket. Jadi saya pergi ke rak piring, saya cari piring kecil, saya ambil minyak. Minyak makan ya guys, bukan minyak bensin. Minyak bensin itu untuk bahan bakar. Minyak makan atau minyak sayur. Tuh, saya mau ngambil minyak sayur dulu. Hilangkan lagi kan orangnya kan. Tuh muter-muter tuh ayunan tuh. Ada nggak orangnya tuh di situ? Ternyata keponakan saya itu sudah bangun, sudah diangkat sama mamanya. Mamanya itu adik saya, adik kandung saya. Itu lama banget, itu apinya hidup loh. Nanti kebakaran rumah itu. Lama banget sih ngambil minyak sayur aja. Nah, itu dia. Tuh, jadi dia dikasih minyak sayur sedikit. Kenapa teflonnya lengket? Karena teflonnya udah lecet guys. Kata orang teflon itu tidak boleh dicuci. Apa betul? Setahu saya teflon kalau nggak dicuci jorok dong guys. Jadi saya cuci aja teflon tuh. Ternyata dia lecet. Dari lecetnya itu dia jadinya lengket teflonnya. Jadi nyusahin deh. Tuh, siap dikasih minyak. Saya tuang adonannya, sereng, dimereng-merengkan. Setelah itu dipanaskan lagi biar masak. Taruh di atas kompor dengan api yang kecil, jangan kecil banget ya guys, nanti nggak matang-matang. Yang ada sampai asar nggak matang-matang. Kami nganter kuenya itu sekitar jam 1 setelah zuhur. Jam 2 tuh sudah terlalu lama ya guys. Karena kuenya itu mau dibungkus lagi ke dalam kotak kue, kemudian dikasih aqua. Satu kotak itu biasanya isinya 3 biji. Kuenya macam-macam guys. Boleh apa aja boleh dibawa. Mau kue basah, mau gorengan, mau apa aja boleh. Semua boleh. Tuh, pindah kamera ya guys. Soalnya gelap lah situ. Tuh, wing. Kemudian setelah jadi, gak ada yang membantu saya guys untuk menggulung risol itu. Saya kerja sendiri, berarti nanti hasilnya sendiri ya kan guys. Ngapain atas nama orang tua ya kan. Hehe. Bercanda sebagai anak yang baik dan berbakti kepada orang tua itu harus membantu orang tua guys. Apa yang bisa dibantu. Kayak seperti bikin kue, saya bisa sedikit. Aduh, tuh diisi, pakai isiannya. Kenapa itu kerip-kerip matanya? Kelilipan. Ya, digulung segitiga, nggak ada yang ngamerain kan guys. Maklum lah, adik gue itu entah kemana. Aduh, pusing deh kepala Barbie. Lama banget ya kan guys, prosesnya. Tuh, nah, nah, nah. Jadi nggak? Jadi nggak guys? Ternyata jadi dong. Yani kok nggak jadi? Jangan panggil Yani kalau misalnya pembuatannya ini tuh gak enak dan gak jadi. Aduh, bercanda guys, bercanda. Itu mama aku. Tuing, dia cuma lewat aja guys. Entah ngambil pisau, entah ngambil apa nggak tahu. Karena kami juga jual gorengan guys. Jadi ya gitulah, sibuk dengan perpisauan. Gak siap-siap Yani tuh gulungnya. Bisa nggak sih? Iya, biar aku bantu gitu ya kan. Ternyata berhasil dong. Tuh udah mateng lagi kulitnya. Tuang lagi, kasih minyak lagi sedikit. Setelah kasih minyak sedikit, kasih lagi. Sereng, gitu suaranya. Maklum lah ya kan. Saya tuh bosen sebenarnya. Saya tuh pengen juga jualan seperti dulu, tapi suami nggak ngasih karena pulang kerja itu sudah sore. Nanti yang ada kecapean. Siap kecapean, rumah jadinya berantakan, anak nggak terurus. Kemungkinannya takut seperti itu ya. Maklumlah, suami yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung, rajin beribadah. Amin.
mudah-mudahan ya kan guys. Aduh, diisi lagi sayurnya, tuing. Siap itu digulung lagi. Nggak digulung deng. Gulungnya itu bentuk segitiga sih sebenarnya. Ya, seperti inilah kehidupan di kebun. Kami di kebun, guys. Kami tinggal di Riau. Suram. Tepatnya di PT Tunggal Yunus, Topas, Asian Agri punya, guys. Ya, di mana nih? Asian Agri banyak loh cabangnya. Ada nggak dari teman-teman semua yang kerja di Asian Agri juga seperti suami aku? Aku kecil di sini. Sekolah aku 6 tahun di Sumatera Utara. Kemudian aku dapet jodoh orang sini. Kata orang sini macam gak ada aja orang Sumatera Utara. Kenapa harus dapat orang sini? Ya, namanya udah jodoh ya kan, guys. Tuh adonannya. Baru sempat saya posting, guys. Itu sayurnya. Sayurnya ada sayur ayamnya dan itu dia proses penggulungannya. Dan ini proses penggorengannya, guys. Sebentar lagi sudah mau siap. Nampak itu pisang goreng yang mau digoreng. Hehehe. Tuh bentuknya sudah besar-besar ya kan, guys. Kalau misalnya dijual itu perkiraan berapa sih? 1.000 rugi nggak sih, guys? Karena gorengan orang tua aku di sini 1.000-an, guys.